Baik, saya hanya berpesan kepada Bawaslu dan kepada KPU bahwa pesta demokrasi tahun depan harus betul-betul mereka persiapkan secara mantap dan matang. Kenapa demikian? Pengalaman kita di pesta demokrasi tahun lalu banyak lubang-lubang ya, yang tidak bisa diakomodir oleh KPU dan atau Bawaslu. Contoh misalnya sebelum hari H ke TPS, masa-masa kampanye ini perlu Pak yang dari Bawaslu, tolong Bawaslu itu betul-betul tidak arogan. Tolong Bawaslu itu tidak membuat peraturan seketika. Contoh misalnya, kalau seorang calon kepala daerah membuat baliho, ini contoh sederhana tapi konkret dan sangat mengganggu di lapangan. Ya. Kami tidak tahu di posisi mana baliho kami bisa dibuat. Apakah baliho yang di depan rumah saya, yang nyata-nyata pekarangan saya, boleh dimawasi oleh Panwas? Ini kan pelanggaran hukum mestinya. Tetapi mereka selalu menunjukkan ini loh, keputusan dari Panwas. Tapi karena saya kemarin peserta, saya nomor itu. Nah kebetulan saya di Komisi 2 sekarang Pak. Saya akan kritisi ini, supaya Bawaslu dan KPU tidak arogan, tidak dendam kekuasaan. Kan tidak boleh ada 3 sifat yang dilakukan di kehidupan ini: dendam kekuasaan, terkejut badan, dendam kemiskinan. Nah saya melihat tidak semua, iya, ya, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, terkejut badan tidak boleh dilakukan. Nah kalau Bawaslu dan KPU saya lihat oknumnya ada yang menerapkan ya pola dendam kekuasaan. Ini teman saya sulit Pak. Ini teman-teman pers di sini. Sulit mereka di daerah Pak. Kalau di pusat gampang, beliau saya telepon bisa diangkat, ketua KPU bisa diangkat. Tetapi kalau di daerah, Pak, itu sangat sulit. Tolong dikomunikasikan ini supaya betul-betul proses demokrasi itu berjalan secara lancar dan mantap Pak. Jadi ada marwah demokrasi muncul di sana. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita diskusikan di Komisi 2 tentang siapa sih pemilih itu sebenarnya. Ya, syaratnya apa? Tentu KTP. Bagaimana caranya KPU dan atau Bawaslu bisa memvalidasi KTP itu, Pak? Banyak KTP bodong sekarang ini, Pak. Kemarin sudah bisa kita ungkap di Komisi 2, ini loh KTP saya. Ini yang bodong, ini yang benar. Ini bagaimana ceritanya kalau begini? Nah ini menjadi tugas utama dari KPU dan atau Bawaslu bersinergi supaya betul-betul suara itu suara demokrasi, bukan suara penggelapan dan atau penggelembungan yang didiamkan oleh oknum dari Bawaslu dan atau KPU. Saya kira itu paling penting sekarang. Kalau proses sudah mantap semua, undang-undangnya sudah mantap semua, tinggal bagaimana praktek pelaksanaan. Apakah KPU dan Bawaslu siap untuk mengawal pesta demokrasi 2021? Anggaran kita di Komisi 2 tidak terlalu mempersulit. Ya, kesiapan dari Bawaslu, kesiapan dari KPU harus betul-betul untuk itu. Dan bagaimana, misalnya ini contoh konkret Pak. Jangan nanti ya, ini masukan untuk Bawaslu dan KPU. Di TPS itu ya, saksi dari calon itu adalah Panwas. Ini tukang lapangan Pak. Saksi itu Panwas loh. Saya dipilih kemarin, banyak teman saya. Cuman karena suara saya lebih dari cukup, saya nggak ikut Pak. Ya. Tapi ketika saya kemarin kurang suara, saya ributin. Bapak bisa bayangkan, ya, saksi TPS itu Panwas, saksi CX, caleg nomor sekian Panwas Pak.
C1 segala macam dari Panwas Pak. Gitu. Memang dari pusat sulit mengontrol itu. Bagaimana provinsi, kabupaten bersinergi dengan pusat. Nah, ini masukan yang paling berharga saya kira untuk Bawaslu nanti Pak. Banyak Panwas itu menjadi saksi di TPS mewakili para calon Pak. Banyak Pak. Karena saya tanya teman saya yang lolos kebetulan, ya saya bilang, bagaimana hitungannya? Bagaimana tim Anda? Saya nggak perlu tim Pak, nggak perlu tim saya. Saya perlu suara saya dikawal di TPS dan saya langsung dapat foto dari coblosan-coblosan itu. Bagaimana bayarannya? Daripada saya bayar saksi saya sekian ratus juta, saya bayar ke Panwas. Cukup dengan 100 juta, saya duduk manis saja. Palit hasilnya. Nah, ini masukan untuk Bawaslu. Ya, saya sudah sampaikan juga kepada Ketua KPU, ya waktu pertemuan kemarin, dan beliau kaget mendengar ini. Ya tidak perlu kaget lah, atau jangan pura-pura kaget aja. Kan begitu. Karena ini fakta Pak. Dan ini bukan rahasia, ini sudah rahasia umum. Ya yang kita diamkan. Maka oleh karena itu, ya ini kan di press room, semua teman-teman pers yang bisa mengawal pilkada itu, yang bisa mengawal pemilu itu hanya pers Pak. Yang bisa mengawal penegakan hukum hanya pers. Bullshit semua Pak penegakan hukum Pak. Kalau pers tidak memberitakan bagaimana proses dari penegakan hukum, tidak ada itu Pak. Dan saya yakin di sini nggak ada pers yang bisa dibayar. Saya orang yang belakang Pak. Ya, ketika ada satu masalah diberitakan, 3 hari kemudian nggak muncul lagi Pak. Di sini nggak ada itu Pak. Di Sumatera Utara ada Pak. Ada Pak. Saya enggak, bukan sip. Tapi ada. Kalau sip itu the best lah di sana. Ya kan? The best. Ada wartawan, itu ada wartawan sip. Kalau sip the best lah. Iya kan? Nah, jadi tolong kepada teman pers dikawal lah KPU ini. Dikawal lah Bawaslu. Dikawal lah para penyelenggara pesta demokrasi. Kuncinya adalah pers. Ketika pers diam, ini terduduk semua Pak. Ini terduduk semua. Ketika pers diam, gitu Pak. Jadi pers juga harus betul-betul jemput bola Pak. Bila perlu pers nanti sewaktu pemungutan suara pencoblosan di TPS ke lapangan Pak, lihat di sana bagaimana Pak. Gitu kan, pers tidak dilarang untuk meliput. Tidak ada undang-undang dilarang Pak. Ya kan, bisa foto-foto dia Pak TPS itu. Kalau orang nggak bisa foto-foto Pak. Iya kan, bahkan pers bisa memfoto langsung hasil dari pencoblosan. Nggak ada larangannya Pak. Tidak disebut barang siapapun. Yang tidak boleh saksi ini, saksi itu, saksi ini. Itu nggak boleh Pak. Coba dicermati itu Pak. Ya, saya kira itu. Ya saya bicara teknis dari proses pilkada. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Junimat, dan mohon maaf karena berada di ujung nih Pak Junimat. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pendalaman mungkin bisa doorstop. Dan buat nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup diskusi 4 pilar MPR dengan tema menuju Pilkada 2020. Terima kasih buat 5 narasumber. Dan buat teman-teman juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.